Bicara tentang cerita gunung memang tidak ada habisnya, apalagi tentang kejadian-kejadian yang terjadi di luar batas nalar yang dialami oleh para pendaki. Ada yang menarik gue pribadi untuk mendatangkan narasumber satu ini. Selain banyak hal yang terjadi saat pendakiannya, juga keberadaan warung gaib yang ditemuinya. Di pos 3 itu gue ngeliat warung, sedangkan di pos 3 nggak ada warung. Nggak ada warung. Nah, gue ngeliatnya itu ada warung sama satu pendaki. Masih ingat banget segini nih, rambutnya segini, mukanya tuh pucat banget, sumpah. Ternyata tidak hanya itu saja. Udah sampailah kita di rumah dia, kita istirahat. Gue sampai di Rukiah juga sih. Sampai di Rukiah? Ngelurusin gue aja nih, karena gue tuh udah beda hawanya, udah beda rautnya juga. Selamat malam, Kamia. Malam. Apa kabar nih, Kamia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini jauh banget nih dari Pandeglang, Kak. Iya. Nah, kita ngomongin lagi nih, Kak. Gunung Salak. Salah satu yang terkenal angkernya nih, Kak. Iya. Yang awalnya mungkin mohon maaf ya agak menantang ya di Gunung Salak. Menantang sih. Menantang. Iya. Yang awalnya nggak percaya dan ternyata terbukti, Kak. Iya, terbukti banget. Terbukti banget. Nah, kan di Gunung Salak itu sempat menemuin salah satu makhluk penghuni Gunung Salak yang tadi udah diceritain nih, Kak, yang memakai mahkota dan membawa apel. Masih ingat nggak, Kak, sama bentuk wajahnya? Iya. Sampai sekarang pun masih terbayang. Sampai sekarang masih terbayang. Iya. Kalau boleh di-spill sedikit, itu gimana sosoknya? Sosoknya kan gede kan, badannya emang gede banget, sepintu lebih deh kayaknya. Tapi dia tinggi. Aku nggak ngelihat bajunya ya, kayak samar-samar lah, tapi merah-merah, ada kuning-kuning gitu ya. Aku ngelihat mahkota sama bawa apel. Dia sampai kayak gini ke aku, sambil senyum. Dan gak cuma itu aja nih, kami sempet ngelihat ada warung di pos 3 nih, yang buat sepengetahuan gua di pos 3 ini nggak ada warung nih, Kak. Iya. Tapi kami yang lihat. Aku ngelihat jelas banget sama satu pendaki, tapi mukanya pucet dan dia rambutnya terurai. Aduh, ini Gunung Salak via Cimelati ya? Iya, via Cimelati. Nah, gue penasaran banget nih apa yang diceritain nanti ya, Kamia nih. Ini pokoknya gokil banget ini cerita nih. Pokoknya simak sampai habis dan jangan di skip iklannya nih. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua nih yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga nih di follow Instagram kita di Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Omongannya jika tidak siap. Kejadian ini kan 2024, tepatnya bulan Agustus. Sebelumnya gue sempat sakit kan Bang ya. Nah, sembuhlah gue, diajakin kakak gue naik gunung. Terus gue bilang kan, gue boleh bawa temen nggak? Boleh, kata dia kan. Gue ajak lah sahabat gue, Ian. Nah, dari situ kan udah nih, gue kan tadinya sakit nih. Sembuhlah. Gue berangkat ke titik kumpul itu kan, karena titik kumpul itu di Rangkas. Kita berangkat jam 1 siang kan, jam 1 siang dari rumah berangkat ke Rangkas, dan kakak gue itu ngajak teman-temannya, tapi teman-temannya tuh pada nyusul gitu kan. Dan sahabat gue itu nyusul juga. Perjalanan dari Rangkas menuju base camp, gue tuh sempat disasarin Bang. Disasarin? Iya, disasarin. Disasarinya tuh kita hampir 30 menitan kita bolak-balik itu aja tuh, jalan itu. Karena gue tuh bener-bener nggak tau banget, karena pinggir-pinggir itu ilalang, karena bener-bener gelap,
gak ada lampu sama sekali kan. Pas gue turun, gue lihat di HP gue, ini map udah sampai nih kayaknya. Pas gue turun nih, karena itu bener-bener gelap kan. Gue turun, loh kok kuburan. Oke. Ya, jadi gue disesan ke kuburan kan. Gue lihat kanan kiri kuburan. Akhirnya kita putar balik, kita ikutin arahan pihak base camp kan. Nah, sampailah di base camp jam 10 malam. Oke, dari jam 1 dari Rangkas? Iya, jam 1 siang dari Rangkas sampai di base camp di Bogor itu kita jam 10 malam. Wow. Ya. Sampailah kan kita di base camp. Kita tuh sempat bercanda-bercanda juga. Bercandanya tuh kayak mungkin udah pada tahu juga kali kan, kayak berangkat bareng, naik bareng atau hilang bareng gitu kan. Oke, sempet ada omongan kayak gitu? Iya, kita bercanda-bercanda lah. Udah masuk gua ke dalam base camp kan. Nah, di base camp itu kita beres-beres, maksudnya beres kayak capek banget nih. Udah kan kita istirahat, ada yang sholat-sholat, ada yang mandi-mandi, ada yang makan-makan. Berhubungan gue capek, gue tidur duluan lah. Kita kan bangun subuh nih, bangun subuh, ada yang prepare, ada yang sholat, ada yang makan kan. Kita naik jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita naik. Nah, di pertengahan jalan itu kita nggak ada apa-apa lah, santai-santai. Sampailah di pos Simaksi. Itu tuh energi gue tuh udah emang kerasa, aduh gimana sih ya, kayak bener-bener ketarik banget nih. Nah, jadi kita jalan karena jalan itu plester kan, tuh dari pos Simaksi itu masih plester. Dari pos Simaksi ke pos 1 nggak terjadi apa-apa lah, aman. Dari pos 1 ke pos 2 sama aja, tetap perjalanannya tuh kayak nggak ada apa-apa, pokoknya nggak ada apa-apa ya. Perjalanan itu penuh dengan bercandaan kita. Sampai di perjalanan pos 1 ke pos 2 itu, sahabat gue tuh kayak nantangin kayak gini. Woi setan, keluar lo, tunjukin kalau memang lo ada. Kayak nantangin gitu kan, nantangin banget. Nah, habis itu udahlah, dia bercanda, ketawa-ketawa gak jelas kan. Sampailah kita di pos 2 ya. Nah, di pos 2 kita berhenti 10 menitan lah, sekitar 10 menitan lah kita berhenti di pos 2. Akhirnya kita mutusin jalan lagi ke pos 3. Nah, menurut gue ya, pos 3 itu paling angker dari pos-pos sebelumnya. Oke. Nah, karena gue nih, menurut gue pribadi, di pos 3 itu gue ngeliat warung, sedangkan di pos 3 nggak ada warung. Nggak ada warung. Nah, gue ngelihatnya itu ada warung sama satu pendaki, masih ingat banget, segini nih, rambutnya segini, mukanya tuh pucat banget, sumpah. Nah, gue hirauin kan, udah gue biasa aja, karena di situ juga gak terlalu mencekam juga kan, suasana masih ada orang-orang lah. Udahlah, gue diemin aja, udahlah kata gue. Udah, kita istirahat, kita ketawa-ketawa lagi. Akhirnya kita putusin jalan lagi kan. Nah, jalan lagi dari pos 3 ke pos 4, perjalanannya aman-aman aja kan. Dari pos 3 ke pos 4 perjalanannya aman-aman aja. Dari pos 4 ke pos 5 itu tuh apa sih, treknya itu apa sih? Nanjak, iya akar nanjak gitu kan. Nah, gue tuh keseleo di sana. Gue keseleo, dipijet lah sama kakak gue. Dari situ udah kaki gue udah mendingan tuh, nggak sesakit yang pas pertama gue keseleo, udah mendingan. Kita jalan lagi dari pos 4 ke pos 5. Dari pos 5 perjalanan ke pos 6 itu sekitar jam 11-an lah, jam 11 deh. Nah, dari situ kita istirahat lagi kan, sebentar itu nggak sampai 10 menit, karena udahlah, ayolah, bentar lagi kan puncak, gak usah banyak istirahat gitu kan. Nah,
Udah jalan, kita jalan lagi menuju puncak. Sampailah kita di puncak. Zuhur pas. Zuhur banget itu karena posisi kita tuh pada ngebut juga kan. Karena takut, kita tuh ngejar waktu sih sebenarnya, takut kemagriban. Ternyata benar aja kita kemagriban. Pas turunnya gitu? Iya. Sekitar 30 menitan kita di puncak tuh. Karena cuaca gak mendukung nih, karena udah mulai mendung gitu kan, akhirnya kita mutusin turun. Karena kita ngejar waktu juga kan, takutnya kemagriban. Nah, turunlah gue dari puncak ke pos 6, ya biasa-biasa aja. Emang karena nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Tetap bercanda-bercanda, hahihi, gak jelas gitu kan. Dari pos 6 ke pos 5, di perjalanannya itu, gue tuh kayak ada yang manggil gue. Tuh. Mia. Udahlah gue biasa aja, udahlah kata gue, capek kali gue nih, pengen cepet pulang kan. Gue jalan, sampailah di pos 5. Dari pos 5 kita nggak ada istirahat lagi nih, karena kita ngejar waktu nih, takut kemalaman, takut kemagriban. Jalan lagi menuju pos 4. Nah, dari pos 4 tuh gue udah kayak ngerasain hal-hal yang gak wajar. Pertama tuh pundak gue berat banget. Sampai ya Allah, ini kapan sih nyampenya? Itu kan kayak capek banget nih, kayak ngeluh sendiri kan. Tapi gue nggak bilang sih, karena teman-teman gue tuh ya udahlah kayak bercanda-bercanda gak jelas gitu. Terus gue juga emang terbawa suasana, jadinya nggak terlalu dipikirin juga. Tapi emang berat banget pundak gue. Nah, habis itu dari pos 4 ke pos 3 itu, sampai di pos 3 itu kita sekitar jam 4:30 lah. Yang gue heranin itu pas gue naik ngeliat warung, pas turun gue nggak ngeliat ada warung di situ. Oke. Udah habis gitu kan gue langsung turun lah menuju pos 2 kan. Nah, turunlah gue di pos 3 menuju pos 2. Di pertengahan jalan pos 2 gue tuh udah ngerasain hal-hal yang di luar nalar gitu. Oh, oke. Iya. Gue jalan nih, gue udah tahu kan, gue udah pirasat nih. Gue jalan nunduk, karena saking gak mau liatnya kan gue. Nunduk, tapi mata ekor gue tuh bener-bener kesini aja. Ya gue sekalian kayak gini kan, sekalian gue kayak gini. Nah, dia tuh sosoknya tuh gede banget, tapi ganteng, pakai mahkota, bawa apel gede, apelnya agak gede, warna merah. Dia sampai kayak gini, dia senyum kan. Gue mau ngomong tapi gue nggak bisa gitu. Gue mau ngomong nggak bisa. Gue tuh ngomong di dalam hati tapi nggak bisa diucapin. Gimana ya? Iya. Gue sampai kesel gitu kan. Gue jalan, pokoknya lemes banget itu. Pundak berat, betis berat. Gue jalan tapi gue sambil dirangkul kan sama si kakak gue tuh, sama si Ridwan itu. Nah, gue jalan nih. Akhirnya gue kayak mau balik lagi nih ke dia. Gue sampai dek gitu. Dia langsung nahan gue lagi. Makin sakit lagi kan. Ini gue. Dari situ, udah istighfar kata dia kan. Gue jalan pokoknya sampai hampir pos 2 tuh. Hampir pos 2 gue jalan. Tapi dengan keadaan gue itu kayak setengah sadar. Tapi gue mau ngomong gak bisa. Tapi untungnya gue itu dipegang sama kakak gue kan, jadi nggak terfokus sama makhluk itu ya? Iya, nah kayak gitu. Jadi nggak terfokus sama makhluk itu. Nah, sampailah kita di pos 2. Nggak istirahat kita, karena udah gelap tuh kan. Udah gelap, sampailah di pos 2. Cuaca udah gelap. Jalanlah dari pos 2 langsung ke pos 1. Di situ tuh gue nangis. Nangisnya tuh gue kayak kayak gitu. Gue sampai, tapi gue nggak sadar nangis. Gue diceritain juga kan. Gak lama kemudian teman gue si Lia ikut juga kayak gue gitu, nangis. Nangis. Udah kita jalan. Gue jalan dari pos 1 sampai ke, kan dari pos 1 itu langsung ke Simaksi kan ya.
dari pos 1 ke Simaksi, gue nangis kayak gitu tuh. Nangis kayak gitu. Nah, jalan. Terus kan temen gue kan yang ikut kena juga kan ya. Ikut kena juga, kakak gue tuh langsung panik. Ceklan sini ya. Dipegang lah dia sama Kak Uus tuh. Dipegang kan ya. Kayak ibaratnya kayak dirangkul-rangkul gitu kan. Takut dia balik lagi. Perasaan gue tuh pas gue jalan dari pos 1 ke Simaksi itu, gue tuh pengen balik lagi ke si sosok tadi. Oke. Sosok tadi tuh gue masih kebayang-bayang banget, sumpah. Sampai turun lagi masih kebayang-bayang banget. Kemudian jalan lah kita jalan, sampailah di sebelum pos Simaksi kan ada warung tuh. Langsung lah kita dibilang, mungkin si bapak sama si ibu-ibu kan ada kan di situ jaga warung. Langsung paham, Kak dia istirahat, capek katanya kan. Langsung tuh istirahat, langsung kita ke situ duduk-dudukan. Gue tuh dipindahin ke ruangan kayak yang kosong gitu kan. Nah gue tuh sampai bapak-bapak tuh masuk kan ke gue kayak ngusap punggung gue gitu kan. Terus dia bilang apa ya, nepuk punggung gue kayak capek kayak gitu kan. Nah gue duduk kan ke depan, terus dibikinin teh, gue minum, istirahat sebentar. Kakak gue bilang, naik ojek aja ya katanya. Itu jam 6:30 malam. Akhirnya gue mutusin naik ojek sama kakak gue. Dan yang lainnya gue gak mikirin teman-teman gue. Abis itu gue udah naik ojek. Karena beda jalur kan ya. Kalau naik ojek itu kan ke kanan. Ke kanan. Nah di motor itu mata gue selalu ditutupin sama kakak gue. Tutupin ya katanya matanya. Gue tutupin kan. Sampailah di base camp, gue mandi, suruh ambil wudhu, gue ambil wudhu, abis sholat, gue makan nih, gue dipesenin makan sama kakak gue, abis itu gue istirahat tidur. Udah tidurlah kata dia kan, tidurlah. Gue nggak tahu teman-teman gue udah sampai ke base camp, karena gue tidur, karena posisi gue tuh berat banget kan, pundak gue berat, kaki gue berat, makanya gue tidur, gue koyoin semua, pundak, betis gue koyoin, gue tidur lah. Udah, teman-teman gue juga posisi udah base camp semuanya, udah pada istirahat semua. Bangunlah jam 2, dibangunin. Bangun jam 2, kita prepare buat pulang, udah, ini kan turun dari base camp itu kan ada belokan. Nah, pas pulang itu gue ngelihat pendaki yang di pos 3 siang itu. Yang di warung itu? Iya, sama. Tapi dia berdiri aja. Dia berdiri. Karena gue kan gini nih, tikungan gitu kan, tikungannya. Dia tuh berdiri di sini, gue dari sini ke sini, sampai nikung. Dia tuh kepalanya sampai ikut gini, sampai muter. Gue mau pulang. Gue gak mau ladenin lu, kata gue kan. Udah pulang, biasa-biasa aja. Cuma masih berat, punggung, betis masih berat. Tapi nggak seberat yang pas di trek itu. Nah dari situ kita sempat kecelakaan juga. Gue yang kecelakaan. Sama kakak gue itu, sama Ridwan itu. Kita kecelakaan di Parung. Nah. Maksudnya kecelakaan ini nabrak atau jatuh? Gitu? Iya, mungkin nggak tahu juga ya, karena dia bilang tuh gelap semua, kayak ada, nggak tahu dia ngantuk, nggak tahu dia ada yang nutupin, itu pokoknya pandangan dia tuh gelap semua. Makanya kita jebret aja kita nabrak taksi. Wah. Nabrak taksinya tuh sampai penyok pinggirnya, sampai penyok, dan motornya pun sampai kena segitiganya. Berarti lumayan kencang juga itu ya? Iya, lumayan kencang. Untungnya gue pakai carrier. Tapi yang habis ini gue sih, pinggang gue kena aspal keseret gitu. Dan kepala gue tuh dilindungin helm untungnya kan. Gue tuh gigi gue tuh sampai trek ke aspal, sampai ngilu banget. Gue minum kan, suruh minum nih sama bapak-bapak, minum bener-bener ngilu banget, tapi nggak berdarah. Karena pas gue jatuh, gue tuh kayak ada yang ngerangkul. Gak tahu itu kakak gue Ridwan, gak tahu itu siapa. Pokoknya ada yang ngerangkul aja. Gak tahu gue. Gue langsung ke pinggir, gue tiduran dulu, senderan tuh di pagar
sampai jalanan sedikit macet ya, karena janggal banget gitu, janggal banget. Gak ada mobil apa-apa, tiba-tiba nabrak aja kan. Nah, abis itu kakak gue kan ini sampai, kalau gue kan keseleo kaki sampai apa sih kayak gitu kan. Lecet lah ya. Lecet gitu. Tapi yang lebih parah sih di sini nih, di pinggang. Di pinggang itu kayak deretan apa sih aspal gitu, strak gitu. Itu emang perih banget sih, emang perih banget. Apalagi kena air tuh perih. Nah, dari situ gue pindah lah ke sahabat gue, boncengannya kan. Nah, kakak gue bawa motor sendiri. Tapi dia bawa motornya sampai emang kesakitan banget nih. Ini dia emang karena dia nahan kali ya, nahan. Dia sampai gini loh, bawa motornya sampai pundaknya sampai tinggi sebelah gitu. Gue pindah sama sahabat gue kan. Nah, udah gue jalan, nggak ada apa-apa, pokoknya itu udah aman. Kita pelan-pelan aja kan, nungka ke gue juga kan yang bawa motor, dia kasihan sakit kan. Kita pelan-pelan, harusnya jam 6 kita sampai, itu kita jam 8 atau jam setengah 9 itu kita baru sampai. Tapi kita nggak ke rumah dulu nih, kita ke rumah kakak kita dulu nih, karena kakak kita itu orang bisa gitu kan, kayak ustad gitu kan. Nah, udah sampailah kita di rumah dia, kita istirahat. Gue sampai di Rukiah juga sih. Sampai di Rukiah? Tapi nggak sepenuhnya di Rukiah sih, kayak emang ngelurusin gue aja nih, karena gue tuh udah beda hawanya, udah beda rautnya juga kan. Emang gue bener-bener ngerasain pas gue dipegang kan pundak gue gini, gue tuh kayak bener-bener di sini tuh ngeganjel, terus gue muntah kan. Gue muntah tapi gue nggak mau muntah, pengen nelan lagi. Jadi gue, kakak gue bantu gue kan, bantu gue dari belakang itu kan, baca kan. Gue sampai ngeganjel di tenggorokan gue, nggak bisa napas gitu bang. Nggak bisa napas karena apa ya, karena gue nggak mau muntahin dia nih. Nggak tahu ya, gue nggak tahu muntahin apa nih, tapi gue nggak mau muntahin. Berarti kayak muntah yang ketahan gitu ya? Kayak saling main tarik-tarikan mungkin. Iya bisa jadi kayak gitu, karena gue nggak mau muntahin tuh. Gue telan lagi, muntahin lagi, sampai kakak gue tuh, si Ridwan bilang, muntahin aja, kata dia kan. Gue udah oe tapi gue nalan lagi, nalan lagi. Nah, akhirnya gue kayak bener-bener muka gue digini banget nih, karena gue nggak mau muntahin ya. Kakak gue tuh sampai ngambil dari dada ke sini, dikeluarin dari mulut gue. Dari situ gue lemes banget, yang tadinya berat kan, masih berat. Itu udah lumayan enakan di situ. Di situ gue mandi kan ya. Pulanglah gue ke rumah, tapi kakak gue si Ridwan nih tetap di Rangkas ini nih, di rumah kakaknya dia nih. Sahabat gue Ian pulang, gue pulang sama si Ian teman kakak gue. Pulang udah sih kayak gitu dong. Dan gak ada terjadi apa-apa lagi. Itu udah enakan banget berarti badan. Ya udah enakan banget ya. Tapi kalau capek-capek sih emang bener-bener masih capek gitu kan. Cuma kayak udah agak lega aja gitu. Iya udah agak lega dong. Oke, Kamia nih ceritanya gokil banget sih ini. Ini pendakian di Gunung Salak via Cimlati. Berarti baru banget di tahun ini dong. Ini di bulan Agustus ya? Iya. Nah berarti kan ini pendakiannya tektok nih. Tektok itu apa sih, naik turun ya gitu ya? Iya. Jadi tektok tuh kita nggak ngecamp. Cuma jadi bisa sehari kita naik, turun lagi. Oh gitu. Begitu. Capek sih tektok. Mending ngecamp. Kenapa memutuskan buat tektok gitu? Karena teman-teman kita ini, teman-teman kakak gue ini pada kerja. Liburnya cuma sehari doang gitu mungkin gitu ya. Iya. Ini kan lo melakukan pendakian tektok ya. Sempet di awal dari base camp itu, pos registrasi itu dari jam 7 sampai puncak itu jam 12 tuh berarti ya. Itu ada beberapa kejanggalan tuh pas berangkat ini, dan salah satunya adalah yang dimana tadi sempet lihat warung di pos 3. Iya. Itu nah setahu gua Gunung Salak ini gak ada warung. Iya, emang gua kan cerita lagi kan ke bawah. Tadi ada warung gak sih di pos 3? Terus kata sahabat gua, loh pos 3 gak ada warung PA, kayak gitu kan. Loh emang iya? Lah gua tadi lihat warung apa, kata gua kan. Nah ini kan berarti kan di bawah baru lu tanya tuh sama teman-teman lu gitu. Iya, jadi di bawah tuh gua kayak sharing-sharing cerita-cerita lah. Oke, berarti banyak juga yang ngalamin kejadian yang aneh-aneh. Nggak apa, cuma lu aja nih? Gua
Kak Uus nih, Kak Uus juga sama. Kak Uus juga dari pertama naik sampai ke atas itu ada yang ngikutin. Jadi dia tuh sinkron sama gua yang gua bilang gua tuh naik bertujuh, tapi 8-an kata gua kan. Oke, berarti kayak ada satu rombongan yang ikut ke situ gitu ya? Iya. Satu orang yang ikut ke rombongan berarti. Dan yang lihat 8 orang itu cuma gua doang. Karena gua bisa dibilang apa sih Lampayuni Indigo gitu Kak. Lampayuni? Iya. Lampayuni itu bahasa apa? Bahasa Pandeglang. Oh. Bahasa Sunda apa sih kayak mata ini gitu. Iya, kayak mungkin kayak dikasih kelebihan berarti gitu ya. Bisa ngeliat sesuatu yang hal gaib mungkin gitu. Iya. Nah, kan tadi sempet lu istirahat di pos 3 itu ya. Iya. Itu berarti berdekatan sama warung itu. Kalau berdekatan sih nggak terlalu berdekatan karena dia tuh kayak di ujung, tapi nggak jauh juga sih. Iya, kan karena pos 3 itu kan agak terlalu luas juga ya. Luas. Berarti berjarak dong, bisa ngeliat Iya, jelas banget. berjarak. Iya, lihat jelas. Jelas banget. Jelas. Dan itu kayak warung. Apa yang di Si pendaki itu? Enggak, dagangannya ini apa aja kayaknya bisa? Iya, seperti biasa jajanan Kak, ada aqua, pop mie. Oh, oke. Sama mie gitu. Iya. Nah, kan sempat ngeliat sosok AA yang jagain dia, atau mungkin bisa kita katakan pendaki gaib lah nih ya. Iya. Ini sosoknya kan tadi perempuan atau laki-laki nih? Laki-laki. Laki-laki. Iya, laki-laki, rambutnya panjang kan, muka itu pucat rambutnya banget. panjang. Sempat ngeliat dari bajunya nggak? Kayak gimana gitu postur tubuhnya? Bajunya, postur tubuhnya seperti biasa sih, cowok-cowok kayak umumnya gitu. Dia pakai baju krem, tapi udah pudar gitu sih warnanya, pakai celana hitam udah. Bawa ini apa itu ini? apa? Tongkat? Bukan, apa sih trekking pole. Iya, dia bawa trekking pole. Sama bawa tas carrier, dia bawa carrier. Udah sih layang seperti pendaki aja, cuma dia tuh rambutnya terurai, pucat gitu. Yang gua anehin tuh dia pucat banget. Dia masuk angin apa kenapa gitu. Ini kan nggak sempat ditegur gitu, nggak sempat lu tegur gitu? Gak mau gua, gak mau negor karena gua pengen cepet-cepet sampai nih. Terus gua ngeliat sekitaran gue itu lumayan ramai tuh pos 3 kan pada istirahatnya. Udahlah, gua kan tipenya orang nggak suka negor duluan. Oke, kan berarti kan di pos 3 ini agak rame nih. Nggak ada satu orang pendaki pun yang ke warung situ? Nggak ada. Gak ada sama berarti sekali. Yang mungkin bisa dipastikan bos aja yang ngelihat warung itu cuma lu doang. Iya. Dari rombongan lu nggak ada yang ngeliat lagi? Gak ada, karena gue pas ke bawah aja gue tanyain kan, di pos 3 ada warung nggak sih? Iya. Dan ternyata semua nggak ini ya, nggak ngelihat gitu ya kan. Nah, tentang awal pendakian yang tadi agak sompral mungkin bercandanya nih, atau mungkin agak kelewat batas lah ya. Pasti sih kita emang bener-bener iya sih bisa dibilang gitu. Berarti menyadari nggak pada saat itu? Menyadari sih, karena kita tuh orangnya nantang itu Kak. Oke, nah. Nggak semuanya sih, cuman gua sama sahabat gua tuh kalau yang nantang gitu, karena kita tuh nggak percaya hal-hal mistis kayak gitu. Nggak percaya sama hal mistis? Iya. Percaya gak percaya. Ada yang menarik berarti ini kan. Kayak misalkan kami nggak percaya sama hal mistis, tapi kaminya tadi sempat mengakui dan sempat buka omongan bos saja. Iya. Kaminya dikasih kelebihan kayak gitu. Iya. Nah, bukankah kalau emang misalkan nggak percaya? Iya. Nggak bisa ngelihat juga makhluk kayak gitu? Aku ngelihat juga sih, ngelihat. Tapi ngelihatnya tuh nggak bakal jelas dan si makhluknya itu nggak bakal bisa dekat ke aku. Oke, berarti kayak udah dipagar gitu ya, udah ada penjaganya mungkin ya. Iya sih, mungkin dari abah juga sih kan, karena turunan sih kayaknya. Wah, Pandeglang sih ya. Pandeglang. Iya kan, kerajaan tertua mungkin ya. Banten lo gila. Keren sih, keren Kak. Ini kan berarti kan ada beberapa kejadian yang mungkin nggak masuk akal ya dalam pendakian lo pada saat itu. Iya. Dan sempet juga pas turun ini baru banyak kejanggalannya nih Kak. Iya, emang. Nah, salah satunya sempat ngeliat sosok yang mungkin yang tadi udah dibilang ini sosoknya ini ganteng. Iya, ganteng. Dia tuh kayak raja-raja gitu loh. Terus dia kan pakai mahkota nih. Dia pakai mahkota. Pakai baju gede, iya. Mahkotanya tuh warna emas dan dia bawa apel gitu. Yang masih gue ternyanyi tuh dia senyum sambil gini-gini ke gue. Makanya gue kayak lagi nunduk, gue tiba-tiba gini langsung mau lari kan ke dia. Gue kayaknya kalau gak ditahan kakak gue udah nyamperin dia, udah dibawa kemana sampai dia udah hilang. Tapi rombongan yang lain menyadari nggak di situ nggak ada orang?
Nggak ada, cuma rombongan kita doang. Iya, maksudnya nggak ngelihat sosok itu gitu? Nggak ada. Nggak ada yang lihat? Iya, karena cuaca udah mulai gelap juga kan. Teman-teman yang lainnya tuh pada fokus aja jalan, ngelihat jalan, karena udah mulai gelap kan. Kalau gua kan kayak telingok gitu ya? Iya. Sekalian aja gue giniin kan ke si sosok itu kan. Dan ternyata bener ada? Iya bener ada, ganteng. Dan itu masih terniang-niang sampai ke bawah juga masih sempat kepikiran terus gitu? Iya, masih kepikiran, sampai pengen balik lagi dari si ibu-ibu yang sini gitu kan. Dari yang warung di sebelum base camp itu ya? Iya, sampai gue kesan lagi gak ya gitu. Makanya tapi... gue kayak ngeles gitu kan ke kakak gue, udah sih ayo jalan aja gitu. Kan makanya... berarti kan dari pos 1 ke bawah itu kan lu sempet nggak sadar tuh ya, setengah sadar lah ya? Iya. Sempet nangis itu karena apa tuh? Gak tahu gue pengen nangis, tiba-tiba nangis. Gak lama kemudian teman gue Silia nangis. Gue tuh nangis, tapi gue nggak ngerasa nangis. Iya. Nah, dan itu pun jalan bener-bener lemes banget, bener-bener kan berat tuh kan, kata gue kan berat tuh. Berarti itu bener-bener lemes banget, gue jalan tuh bener-bener lemes banget. Nah, ada mana nih, kan berat pundak, ya. Emang bawa keril kakak? Enggak. Kok bisa berat gitu sih? Bener, sampai kayak gue tuh pengen kayak gini, sampai bener-bener berat banget nunduk gitu. Tapi si akang-akang sama ibu-ibu warung ini sempat cerita nggak nih? Atau mungkin lu cerita, lu sempat nemuin sosok yang... Iya, gue nggak, tapi nggak semuanya juga sih, kayak apa sih, kayak intinya aja. Ibu-ibu tuh kayak gitu, udah kayak bilang respon cuman gitu. Nggak dijelasin beliau itu siapa? Capek paling kayak gitu doang. Iya, nggak dijelasin beliau itu siapa? Enggak, gitu. Langsung suruh pulang lah. Langsung suruh cepet-cepet pulang ke base camp gitu. Ya pokoknya di base camp sempet ngomongin semua yang terjadi di atas itu sama temen-temennya ya? Gue ngomonginnya pas di rumah kakak gue tuh di Rangkas, karena gue kan langsung tidur kan, saking capeknya sama berat badan gue, makanya gue langsung tidur. Berarti kan ini kan salah satunya sampai sempet diikutin mungkin ya sampai rumah, dan tadi sempet bilang kalau bawa saja kecelakaan itu kayak ditutupin itu matanya, yang tiba-tiba gelap. Iya, dia kayaknya ikut tuh, makanya kakak gue tuh sengaja bawa gue ke rumah kakak kita kan, karena buat apa sih? Buat menetralisir mungkin ya. Iya, buat ngelurusin gue kan, takutnya kebawa-bawa banget ke rumah gitu. Nah, di sini udah ada salah satu tim pendakiannya Kamiya nih, ya, ini Bang Ian ya. Dan Bang Ian ini adalah salah satu bestie sahabatnya dari Mia ini. Ya, teman pendakian lah. Teman pendakiannya. Nah, dan ternyata tadi kan Kamiya sempat cerita tuh bahwa saja di jalur pendakian sempat agak ada bercandaan yang agak terlalu kelewatan, dalam artian kayak agak menantang gitu. Ya, betul. Bener nggak tuh Bang? Bener. Dan ya karena gue orang yang nggak percaya mistis kan ya. Jadi ya udah just for heaven aja buat dibuat gitu. Bercandaan aja gitu. Nah tadi kan agak sempat ada pertanyaan, mana nih setan Gunung Salak gitu ya. Bener nggak sih bercandaan kayak gitu? Betul. Nah dan ternyata setelah melawan pendakian dan sampai turun ke bawah lagi, apa yang lu rasain pada saat itu? Ya pas turun kan emang gue turun duluan ya. Dari puncak mau ngambil air karena kekurangan air. Dari puncak ke pos 1 ada pipa warga yang bocor, gue tadahin. Di situ tuh kayak ngerasa ya gue sebagai orang yang gak percaya gitu kan sama makhluk-makhluk mistis, ada seliuran dikit. Seliuran dalam artian kayak ada yang lewat. Lewat cepet banget kan. Kayak karena gue nggak percaya jadi gue samperin. Dan emang nggak ada gitu tuh, betul nggak adanya. Ya hal-hal kayak gitu, dan itu sering juga gitu di sana. Akhirnya pas udah penuh gue ke pos 3 naik lagi nungguin yang lain turun. Dari situ gue ngasih air. Dari situ juga udah ngasih air, istirahat, turun duluan. Dan sempet bercanda lagi Bang. Bercanda lagi. Beberapa langkah dari pos 3 itu gue pura-pura duduk. Ada Lia kan di depan itu, si Lia di depan. Terus dia mau lewat gue pura-pura kesurupan. Di situ gue pura-pura kesurupan. Jadi ya udah. Just have fun aja gitu. Just have fun aja. Nggak terlalu. Nah, tapi kan sempet nih kejadian yang dimana sempat Mia ini sempat agak ngeliat arah ke kiri nih, dan menurut penuturan dari Mia ini dia itu ngelihat sosok yang tadi udah diceritain bahwa saja sosok mungkin pangeran lah ya. Yang membawa apel. Nah, posisi lu pada saat itu di mana, Bang?
gue balik lagi ke pos 1 nadahin air lagi karena air kan gue ke pos 3 ngasih air kan habis sama mereka kan. Oh berarti dalam kejadian saat itu abang agak di bawah ya? Di bawah lagi gue di pos 1. Berarti nggak ngeliat kejadian itu? Nggak ngeliat kejadian pastinya. Gue pas gue teriak ya, gue kan di gunung cukup frontal ya, jadi kayak di gunung tuh kayak biasanya suara mayat aja karena buat yang lain udah ada belum nih gitu tuh, udah deket apa belum sama gue buat penandain ya gitu ya. Buat penandain itu aja. Dan setelah itu ada Lia di depan, Yan cepet turun, kenapa si Mia gini kan lah, ya udahlah kan akhirnya Lia turun tuh, udah cepet, gue takut kena juga, takut nular ke gue, kata Lia kan, kata si Lia. Akhirnya jalan bareng ya udah, karena gue orang yang gak percaya ya, cukup gimana ya lihat hal kayak gitu tuh kayak gue juga masih bercandain lagi aja gitu tuh. Evan, cuma ya kasihan juga kan lihat teman pendakian gue kayak kena kayak gitu. Dan akhirnya setelah itu kita ke sebelum pos Simaksi itu ada warung, mampir di warung. Mia dipindahin ini sama si Abah. Abah sana di Jampe lah. Di Jampe, udah Jampe suruh minum teh, makan dulu, istirahat sama Lia juga karena Lia juga ketularan. Istirahat, gue ngobrol lah sama Abah ngobrol hal-hal ini kan. Apa sih ini Bah gitu tuh, ini gini, dan gue juga nanya makam di atas itu makam siapa gitu kan. Makamnya Raden Kiai Haji Muhammad Hasan kan di situ. Dan yang gue ini kesimpulan dari gue sendiri ya, kesimpulan gue sendiri mungkin Mia melihat hal itu yang ditakutkan itu sosok beliau gitu tuh. Kan kayak pangeran Raden kan. Bisa diartikan mungkin yang dilihat Mia beliau itu. Beliau itu karena kan sosok yang gagah, bermahkota. Kan tadi lu sempet cerita nih Bang Ian ya, bahwa saja lu udah sering melakukan pendakian ke gunung yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat mungkin ya. Udah sering lah naik gunung. Nah, dari semua gunung yang lu naikin, yang lebih horor itu, yang paling horor mungkin gunung mana tuh Bang? Atau mungkin Gunung Salak? Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Gunung Salak sih. Kenapa Salak? Karena di gunung lain gue nggak pernah ngeliat seliweran sedikit pun. Gangguan-gangguan tuh nggak pernah sama sekali gitu. Ya walaupun pernah tersasar dan kelelahan di trek juga gitu tuh, udah down lah fisiknya. Ya biasa aja gitu tuh, balik lagi. Tapi di Gunung Salak emang pas turun tuh udah fisik down, cukup ada gangguan lah sedikit. Nah setelah kejadian itu, sekarang ini lu percaya sama hal gaib itu? Ya selagi dia nggak nampakin di diri gue belum percaya aja sih. Oh gitu. Itu aja. Selagi dia belum nampakin atau apalah juga dari gua, impact banget ke diri gua nggak bakal percaya kayak gitu. Nah, sorry banget Bang ya. Nih, satu pertanyaan lagi Bang, menurut gua. Tadi kan lu sempat bilang nggak percaya sama hal-hal gaib. Bukankah salah satu dalam Islam Bang, bukankah salah satu beriman kepada malaikat itu adalah hal yang gaib? Enggak juga sih. Enggak gaib kalau buat ke malaikat. Bukankah malaikat itu malah gaib? Kalau dari ini tuh kayak malaikat tuh udah ada tupoksi apa inilah dari kitab dan segala hal gitu tuh. Ya gue bukan dalam mistis juga bukan nggak percaya enggak. Tapi 80-20 lah, nggak 50-50 ya. Berarti nggak percaya banget gitu ya? Nggak percaya banget. Tapi kalau dalam keadaan beriman kepada malaikat itu kan berarti kan hal gaib. Berarti kalau memang seperti itu kandidatnya berarti abang percaya? Percaya kalau ini. Kalau yang beriman kepada malaikat. Oke, kalau kayak ke setan-setan hal-hal yang lain itu masih belum. Apalagi kayak bisa ganggu kan. Itu gua nggak percaya banget dia bisa ganggu. Berarti tapi kan mungkin buat teman-teman yang indigo atau apa kan, ya kita nggak tahu juga kan. Ya gue juga percaya sih adanya teman-teman yang indigo bisa melihat mungkin. Cuma kalau buat ke diri gue sendiri, dia nggak bakal bisa nunjukin dan mungkin nggak bisa ganggu juga. Aja sih. Ada pertanyaan mungkin sih? Itu pendapat
setelah Natang di Gunung Salak kan ada kejadian yang di luar nalar. Oke. Tanggapan pendapat Bang Ian gimana? Oke. Apa Bang? Pendapat gua sih mungkin kalau buat kedepannya sih bakal terus just for have fun aja ya. Oke. Kapok sih mungkin di Salak doang. Mungkin di Salak cukup merepotkan. Cukup ada sedikit kayak gitu. Cuma buat next pendakian ya gimana ya, kayak kalau ngebatasin diri itu kayak nggak have fun aja kan. Oke, Gua nggak mau ngebatasin diri gua buat hal-hal menurut yang negatif kayak gitu. Berarti selalu berpikir positif gitu. Positif Bang? aja. Oke. Nah, gue mau nanya lagi nih Bang Ian. Kan tapi kalau menurut lu itu just for have fun, tapi wajib nggak sih kita kalau ke gunung tuh sopan santun, tata krama dan lain-lain itu harus dipakai? Oh itu jelas wajib Bang. Kalau itu wajib, kenapa abangnya itu natang-natang seperti itu dan bilang bahwasanya itu tuh just for have fun, gitu Bang? Ya karena wajib dalam menghargai ini ya. Menghargai apa ya? Makhluk gitu. Menurut gua menghargai ya, atau abang itu menghargai itu menurut gua kayak sama manusia atau sesama pribumi di situ gua bisa menghargai. Cuma kalau buat hal-hal gaib, no. Oke, thank you banget nih Bang Ian juga ya. Nah ternyata nih Bang Ian sama Kamia ini datang dari jauh ya. Jauh. Dari Serang ya. Serang. Gokil banget sini. Oh beda. Pandeglang. Berarti abang Serang. Pandeglang. Oke. Nah di Bang, thank you banget tuh Bang ya udah mau ungkap berbuka ceritanya atau mungkin buat buka suara tentang kejadian di Gunung Salak ya. Itu pada tahun ini berarti Bang kejadiannya Bang? Tahun ini Agustus dan masih membekas banget ya mungkin buat Nia ya. Kalau buat abang mah no problem berarti ya. Problem lah. Oke. Bang, thank you Bang sekali Bang ya. Oke. Udah deal berarti ya.